Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam bela negara. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam bela negara. Salam bela negara. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta kasih secara aktif di sini dengan keadaan sehat. Salam logika. Oh, salam logika. Karena sepertinya negeri ini sedikit nggak logis tempat orang. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kemudian ini juga sudah mulai di bangku kuliah. Mudah-mudahan nanti menular juga ke Kemdikbud gitu ya, SMA, SMP, SD. Persilakan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan dari FEB Angkatan 2024 sebagai Duta Genre DKI Jakarta tahun 2025. Dan pada kesempatan kali ini aku berkesempatan untuk sharing-sharing nih seputar, dan aku di sini berdiri bukannya tanpa rasa cemas. Karena ini juga menjadi pengalaman pertama aku untuk dapat sharing-sharing gitu ya, terutama untuk teman-teman Vikes. Karena kan nantinya juga teman-teman Vikes di sini yang akan banyak terjun langsung gitu ke lapangan untuk memberikan sosialisasi tentang perspektif yang berbeda-beda juga. Nah, di sini kita berbicara soal kesehatan mental. Kuliah pasti terasa banget ya, terus kayak lingkungannya, terus dosennya, terus tugas-tugasnya, dan juga yang baru itu UTS. Juga terus habis itu kita udah mau mendekati Soka sama OSCE. Ada yang bisa selalu menemaninya ya, gitu. Terima kasih Kak. Juga karena itu balik lagi ke individunya ya Kak, kayak misalnya punya hati yang dermawan apa enggak. Nah, itu kenapa dinamain generasi strawberry. Ini juga menjadi sebuah perdebatan gitu antara milenial dan juga Gen Z terkait dengan generasi strawberry ini. Kenapa kanan dilihat? Nah, di bagian kelingking dan juga jari maniskan dua yang menjadi kekurangan dari diri teman-teman. Di kelingking dan juga jari manis, dua kelebihan dan dua yang perlu diingatkan gitu. Dan di jempol ini adalah bagian cita-cita teman-teman. Tapi di jempol ini juga teman-teman harus bisa seenggaknya mengklasifikasikan 2-3 permasalahan. Kan emosi, karena saya itu kalau misalkan diminta pikir itu mudah sekali emosi. Iya, dari kelingking Kekurangan, gitu ya. kekurangan aku bisa jadi itu sebenarnya banyak. Cuman yang paling menonjol itu insecure. Dan di sini saya bersalahnya mungkin ini lebih ke cerita teman aku. Jadi teman aku nih kalau misalkan stres atau misalkan lagi emang ada masalah dia cerita gitu ke aku. Cerita, tapi itu agak, kalau dibilangin bahasa kasar agak batu gitu kan. Kayak kita nih udah kita kasih tahu, tapi kenapa dia gitu-gitu lagi dan cenderung memperburuk keadaan kayak gitu. Dan itu udah wajar banget ketika seseorang membutuhkan validasi. Cuma yang jadi masalah adalah ketika validasi yang dibutuhkan ini adalah hal yang buruk gitu. Tentunya kan ini dapat menjadi sebuah hal yang toksik kan. Nah, untuk Azo sendiri itu kan berarti merupakan sebuah hal yang di luar kendali. Duta Genre kan audisinya kayak susah banget kan, soalnya temen aku tahun ini dia ikut yang 2025 dan dia lolos tahap 1 doang, dan itu dia kayak kena mental banget kan. Menyiapkan banyak hal di balik layar kayak gitu. Jadi kan pasti menjadi sebuah hal yang berat ketika kita tidak mampu menyikapinya dengan baik kayak gitu. Aku juga sama. Jauh sebelum ini aku ketika mengikuti masa-masa audisi itu cukup berat banget coba merefleksikan diri teman-teman di dalam 5 jari ini.
barangkali ketika kita menghadapi suatu masalah, kita bisa berkaca dari 5 jari yang udah kita klasifikasikan kayak tadi. Nah kemudian hal yang paling penting yang membuat diri aku merasa cukup berkembang, untuk teman-teman aku harap setiap harinya gitu bisa meluangkan waktu sekitar 5-10 menit campur-campur gitu dalam satu hari. Dan itu aku benar ngerasa capek banget. Dan itu aku mencoba merefleksikan gitu sebelum tidur, kayak apa sih alasan aku untuk berdiri di sini gitu. Dan alasan aku ya cukup banyak gitu. Yang pertama entah itu mengejar karir gitu, karena kan aku ngerasa aku di manajemen nantinya akan mengambil peminatan SDM gitu kan contohnya. Kemudian juga aku melihat kalau teman-teman aku kalau orang tua aku ngerasa seneng merendahkan kesehatan mentalnya Gen Z gitu. Iya. Ini kan sangat gimana ya? Nah, aku mau tanya gimana sih pendapat kakak atau pandangan kakak terhadap hal itu gitu. Terima kasih. janggal dan mengganjal gitu di dalam benak aku ketika ada statement tersebut. Karena kan yang udah aku bilang tadi, kayak mereka kenapa sih secara mental bisa kuat ya, karena tekanan secara arus globalisasinya juga nggak sekuat sekarang gitu. Kayak beban-beban yang mereka pikul juga belum tentu banyak ini, karena kan ya sebenarnya ini juga bagaimana kita juga sebelumnya menemui anak-anak yang mentalnya cukup lemah. Kalau teman-teman di sini ngerasa mental cukup kuat, ya udah cukup diabaikan aja dan kita buktikan aja gitu. Kalau emang teman-teman di sini dapat melangkah lebih jauh gitu dengan ketahanan mental yang cukup seperti itu. Nah itu pada Oke, sama-sama. Pelajaran selanjutnya? Next, ya betul. Oke, boleh. Aku mau nanya nih, dari kakak kan kalau misalnya dari segi mungkin dari segi akademik tuh kayak skill organisasi, soft skill gitu kan, katakan kakak aktif banget nih. Terus kayak gimana sih cara kakak tuh kayak menyeimbangkan semuanya tuh biar nggak kewalahan, biar nggak burn out, dan kayak kebiasaan apa yang lakukan untuk meningkatkan tadi kayak kesejahteraan mental. Terima kasih. Berarti kan kita lagi-lagi di sini berbicara tentang kecemasan yang terus mengganggu diri kita kan, dan bagaimana cara kita menyikapi hal. Kalau di Instagram kan suka berseliweran gitu, kayak nanam mangrove, terus kunjung-kunjung ke panti asuhan. Nah itu kan pasti ya kita kalau suka bakal ikut kegiatan hal tersebut kan, ikut kegiatan itu gitu. Dan kalau berbicara tentang prioritas, Some experience. We are talking about mental health here. You get the idea? For mental health, Mental health. So we have some having to live here, he's just finishing his presentation about newbies at uni. So you are newcomer. for discussions. So I am kind of a big fan of him in university, all over university. It's been 3 months. I like his way of teaching. I like personally him as one of my good counselor or good guide. He always used to guide me in English. As a student from Pakistan, as our country is also one of the developing countries, and everything is available there. As you know, it's not very easy. It's somehow challenging also, but I accept it, and I'm here among of you. As it's been 3 months, I suffer I have been through some obstacles as well. Living alone in a country where you meet with different people, but they are not very very close with you. Nobody cares about you. So that's the truth. And if I talk about my education journey, in this age I am 20 years old and I have never been living alone. And I'm feeling comfortable because of Muslim culture, Muslim food, and the people are quite helpful and friendly. So there is no any issue with me. As Paris Vanda's respect and love attracted me to meet him, I was actually waiting outside. I was thinking that he will be alone, but there is a huge class. So
baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya, Elisa Septiriana, selaku Master of Ceremony pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dan mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Hai teman-teman semua, jadi di sini aku mau kasih tahu kalian tentang manfaat dengan adanya project PJBL ini, yang dimana kemarin kita sudah ngelakuin penyuluhan nih teman-teman kepada mahasiswa yang ada di UPN UJ ini, termasuk ke salah satu fakultas Fikas. Nah, jadi dengan adanya project PJBL ini, maka kita sebagai mahasiswa pastinya penting banget nih kesadaran akan kesehatan mental kita sendiri, yang dimana kesehatan mental pastinya itu penting banget dijaga dan juga dicegah. Kenapa? Karena biar nanti akhirnya kita setelah lulus kuliah pun kita kesehatan mentalnya tetap terjaga. Karena kalau misalnya kesehatan mental kita nggak terjaga, maka kualitas pendidikan kita nantinya ke depannya akan berdampak buruk bagi Indonesia ini. Jadi cukup sekian untuk manfaat yang bisa aku berikan